betapapun nanti yang ia pilih itu kalah dalam pemilunya, dia tetap pemenang. Tidak bisa disebut hangus. Tidak bisa hangus. Nah, di luar pemilu tahun 99, di era reformasi, menurut saya inilah pemilu yang menurut saya kualitasnya paling buruk gitu. Di luar 99. Bawaslu. Tetapi seperti kita ketahui, Bawaslunya ya begini-begini aja kan, gitu ya. Itu menurut saya bagian dari yang mencoreng ya, yang membuat kualitas demokrasi kita ini makin buruk. Nah, oleh karena itulah suara pemilih itu jangan dianggap sekedar angka, gitu loh. Jadi orang datang ke TPS itu pernyataan politik. Ketika saya tidak memilih ini, itu artinya saya nggak suka dinasti politik. Open Table, kita bersama Bang Ray lagi. Kali ini kita mau membahas yang sedikit agak lebih general nih dari suasana pemilu 2024 ini, Bang. Soal keseluruhan pelaksanaan pemilu sejauh ini. Ya ada tahapan-tahapannya, ada kampanye, ada sosialisasi, ada soal debat-debat dan lain sebagainya. Kita belum sampai ke soal logistik dan lain sebagainya sampai saat ini ya. Masih jauh lah. Tapi sampai sejauh ini kemudian kita sudah bisa melihat bagaimana pemilu ini kemudian diselenggarakan oleh KPU gitu ya, bagaimana kualitasnya dan lain sebagainya. Nah, kita akan minta pendapat Bang Ray nih, sampai sekarang kalau dia ngelihatnya bagaimana pemilu kali ini diselenggarakan, kualitasnya dan lain wacananya dan lain sebagainya gitu. Bang Ray, gimana sejauh ini ngelihat pemilu, Bang? Pelaksanaan pemilu ini jelang 2024. Saya ini kan udah ikut memantau pemilu ya, satu kali di zaman Orde Baru dan luar biasa. Setelah itu ya sampai sekarang gitu. Jadi 99, 2004, 2009, 2014, 2019. Jadi perbandingannya banyak lah ya. Ya, jadi ini pemilu ke-6 ya berarti ya. Nah, jadi sudah 7 kali saya. Dan posisi saya selalu jadi pemantau ya. Pemantau. Nah, di luar pemilu tahun 99, di era reformasi menurut saya inilah pemilu yang menurut saya kualitasnya paling buruk gitu. Di luar 99. 99. Karena saat itu kan masih pemilu di eranya Pak Habibie ya. Yang undang-undangnya semuanya belum kita reformasi. Secara umum ya. Nah, tapi kalau pemilu dalam pengertian penyelenggara independen, pengawas independen, ya itu undang-undangnya baru, itu baru kita mulai tahun 2004 yang lalu gitu ya. Nah, menurut saya berarti 2004, 2009, 14, 19, 2024 ini pemilu kelima ini menurut saya dengan kualitas yang paling buruk. Nah, apa indikasinya kan? Kira indikatornya apa kan? Kira-kira. Saya akan mulai tentu dengan putusan Mahkamah Konstitusi. Itu ininya, apa namanya? Gongnya ada di situ. Putusan Mahkamah Konstitusi itu yang sudah dinyatakan melalui prosedur yang cacat moral, gitu, lalu dipergunakan untuk kepentingan elektoral. Ya, bagi saya dengan sendirinya mengurangi kualitas demokrasi, gitu bagi masyarakat ya, atau bagi warga ataupun bagi bangsa yang mengerti betapa penting etik di dalam pengelolaan berbangsa dan bernegara itu, mereka tidak akan menggunakan pasal ini setidaknya untuk pemilu sekarang demi kekuasaan. Betapapun pasal dan aturan itu dianggap legal karena udah diputuskan oleh Mahkamah Konstitusi gitu. Dan itu mengikat mengikat dengan sendirinya, mereka nggak akan gunakan karena diputuskan melalui prosedur yang dianggap cacat secara moral. Apalagi yang mempergunakan mampu memanfaatkan aturan ini, aturan baru ini, ada putusan MK ini adalah orang yang diindikasikan punya hubungan dengan orang yang diputus bersalah secara etik oleh MK itu gitu. Betul. Nah itu jadi ini semata-mata yang sering kali saya sebut pendekatannya minimalis. Demokrasi minimalis gitu. Yang penting tuh boleh kan. Padahal mestinya bukan hanya sekedar boleh tapi juga baik gitu. Nah, kita di pemilu kita ini bukan hanya minimalis menurut saya, tapi menuju ke arah yang lebih merosot dari sekedar minimalis. Minimalis itu kan ya masih dia semata-mata berdasarkan aturan kan. Oh, aturan boleh dia ikut, aturan nggak boleh dia tinggalkan. Ini sekarang tidak, aturannya dicari-cari yang memungkinkan dia untuk melakukan sesuatu yang sebetulnya tidak seperti kehendak dari semangat undang-undang itu gitu. Dan kadang ada beberapa aturan yang diubah juga di tengah jalan. Bahkan pada tingkat tertentu diubah di tengah jalan gitu.
Itu salah satu tuh. Itu yang merembet kemudian sampai ke sini menurut saya. Nah, kan dimulai lagi dengan soal dasar putusan MK untuk menetapkan capres-cawapres itu apa. Sampai sekarang masih persoalkan orang loh. Betul. Ya, karena ketika mereka menerima pendaftaran itu pakai PKPU nomor sekian. Tapi di tengah jalan PKPU itu mereka revisi untuk dimelegalkan 3 capres yang ada sekarang ini gitu. Nah sekarang antara PKPU penerimaan pendaftaran dengan PKPU pengesahan itu beda. Padahal mestinya satu. Kalau di PKPU yang sebelumnya usia 40 tahun itu tidak boleh ada. Kalau di PKPU yang baru ada gitu. Justru ada itu setelah yang bersangkutan mendaftar di mana mestinya PKPU-nya mengatakan dia nggak boleh ikut gitu loh kira-kira tuh. Nah itu salah satunya ya kan. Nah di tengah-tengah ini kan kita udah tahu ada beberapa kali peristiwa-peristiwa lah yang terjadi ya, yang menurut saya sangat memungkinkan itu sebetulnya dipanggil oleh Bawaslu. Tetapi seperti kita ketahui Bawaslu-nya ya begini-begini aja kan gitu ya. Itu menurut saya bagian dari yang mencoreng ya, yang membuat kualitas demokrasi kita ini makin menurun. Dari praktek penggunaan uang ya, praktek kemungkinan penggunaan penggunaan aparat ya, PNS dalam keterlibatan pelaksanaan pemilu gitu ya. Ya, itu semua tidak mendapat kejelasan sampai sekarang gitu ya. Bahkan kita tahu betul di atas itu semua ditambah lagi dengan pernyataan PPATK ya. PPATK yang menyatakan bahwa ada triliunan uang ilegal masuk ke dana kampanye. Nah, itu. Dan itu sampai sekarang nggak jelas. Dan tidak ada, saya sih nggak ngelihat ada urgensi ya dari pihak-pihak terkait untuk ngurusin temuan itu sampai sekarang itu. Iya. Padahal itu kan semestinya salah satu dari mana uang pemilu itu diambil. Itu substansi pemilu salah satu tuh. Betul. Jadi kalau kita bicara misalnya tentang politik uang itu adalah dana yang mengalir kepada para peserta yang harus dipertanggungjawabkan kepada publik. Kalau nggak dipertanggungjawabkan kepada publik, nah itu mestinya ada diskualifikasi. Iya dong. Apalagi mereka mendapatkan dananya secara ilegal kan, dan sebagainya gitu. Dan sampai sekarang nggak ada. Jadi di mana peningkatannya? Yang meningkat itu adalah keberanian PPATK menyebutkan ada dana triliun di tengah beberapa kejadian yang membuat kita pesimistik. Iya, dia berani tuh. Baru kali ini kita mendengar ya PPATK secara terbuka, bukan sekali, bahkan sudah 3 kali dalam catatan saya. PPATK menyebutkan ada dugaan dana triliunan yang masuk ke dana kampanye peserta pemilu gitu. Dan ini juga agak mengarah, udah ada agak kelihatan nih ke arah mana. Kalau ada 3 paslon yang mana itu agak kelihatan sebetulnya. Nah di luar itu tentu adalah soal sikap Pak Jokowi. Sikap Pak Jokowi yang seolah-olah netral ya, tapi sebetulnya di lapangan perlu dipertanyakan. Baru saja beliau menjamu 3 pasangan calon. Tapi besoknya beliau udah ketemu lagi dengan 2 hari setelah itu ketemu beliau dengan salah satu relawan pendukung paslon tertentu. Tapi di tengah itu beliau ceramah tentang pentingnya netralitas. Itu lah kira-kira tuh. Ya udahlah kita tahu lah Pak Jokowi lah kalau gitu-gituan udah paham lah kita semua ya kan. Kalau kata orang sekarang ini, kalau kita lihat pidato Pak Jokowi bicara A, baiknya Anda lihat ke B-nya. Kan kata orang sekarang begitu kan gitu ya. Itu jadi Bang. Nah itu terjadi tuh bagian dari yang saya sebut degradasi itu. Nah yang seterusnya adalah makin banyak orang yang merasa mendapat perlakuan intimidatif. Dari proses pelaksanaan pemilu. Ya ada Aiman yang diperiksa, juru bicara TPN ya, kemudian ada Butet, ada Ibu Sugeng, ada Ketua BEM UI Ketua sekarang juga katanya BEM UGM ya, dan ada acara-acara aksi-aksi menolak dinasti politik yang terpaksa harus pindah-pindah tempat ya karena izin 1, izin 2, izin 3 nggak keluar gitu ya, dan sebagainya itu gitu. Itu sebetulnya Bung memperburuk kualitas pemilu, karena kita harus ingat ya, salah satu
ciri dari pemilu yang demokratik itu adalah para pemilih itu terbebas dari perasaan intimidasi. Takut, rasa, ya gitulah ya. Iya, betul. Gitu. Jadi mereka tidak boleh ada perasaan datang ke TPS itu dengan beban harus milih sesuatu karena sesuatu di atas mereka melakukan intimidasi. Betul. Bahkan kalau jangankan terjadi, bahkan perasaan terintimidasi itu pun harus dijaga gitu. Iya. Makanya kalau di negara-negara yang biasanya ya baru keluar dari negara otoritarian lalu melaksanakan pemilu, nah itu aparat keamanan itu harus benar-benar dijauhkan dari TPS. Karena umumnya masyarakat kan punya trauma. Iya, punya trauma terhadap dengan aparat keamanan gitu ya. Oleh karena itu harus dijauhkan. Karena mereka tiba-tiba merasa bahwa waduh kalau nanti aman, ya. Ada baju yang kayak begitu tuh dia ingat masa lalu. Iya. Orang ini kayak gini. Ya akhirnya dia pengalaman itu, trauma itu membawa dia condong pada partai politik tertentu dan itu tidak adil, nggak fair. Iya. Ya, nggak fair itu karena itu. Makanya ada ketentuannya. Jadi alat pengamanan itu sekian meter dari TPS gitu, yang membuat orang merasa nggak terintimidasi gitu. Nah, kita mengalami hal yang sama sekarang. Nah, kita ngobrol-ngobrol begini nih nggak ada jaminan loh. Iya betul. Saya sendiri mendengar cerita. Ya kalau kita dengar ada orang-orang yang mengaku diintimidasi, entah dirinya atau keluarganya gitu. Ya saya mendengar lebih banyak dari yang ada di yang kita lihat di media itu sebetulnya masih ada lagi yang banyak yang nggak tercover. Banyak yang tidak tercover dan memang banyak juga yang maksudnya dihadapi saja dengan banyak alasannya, masing-masing pertimbangan. Ada saya mengalami tapi ya udahlah biarin aja gitu. Nah di luar itu ya tentu kan sekarang kasus ada orang yang merasa bahwa ada semacam penodaan dan penistaan agama. Iya. Nah itu sebetulnya saya nggak masuk ke penodaan penistaan karena dari dulu saya nggak terlalu suka. Iya, saya sepakat. Pasal itu dipakai gitu ya. Tapi yang mau kita tunjukkan itu adalah sentimen agama juga udah mulai dinaikkan nih. Dengan cara-cara yang nyolek ya dan sebagainya. Dan itu kan agak tidak adil Bang ya, karena sebelumnya ada kasus seorang komika. Kalau seorang komika kan bukan elit ya, dia orang biasa. Dia ngomong joke yang dianggap menyinggung oleh banyak orang persoalan agama, kemudian sekarang jadi tersangka. Iya. Sekarang kok terjadi pada waktu yang berdekatan. Iya. Kok santai-santai saja. Iya. Nah, ditambah lagi seperti kita ketahui kan para capres ini dan pendukungnya itu banyak tidak mengundurkan diri kan dari jabatan kementerian. Dan udah diteken khusus sama presiden kan? Iya. Nggak perlu mundur. Iya. Kalau itu putusan MK. Gitu. Iya. Tapi maksud saya kalau mereka menjadi bagian dari tim sukses, mestinya mundur lah. Apalagi capres dan cawapres. Iya, betul. Baiknya mundur. Kenyataannya enggak. Karena itu potensial akan terjadi penggunaan fasilitas kekuasaan, jabatan yang tidak semuanya kan bisa kita awasi gitu. Iya. Contoh kasus apa yang terjadi pada Pak Zul itu. Saya menyebut itu ada dua kemungkinan kalau mau dilihat apakah akan terjadi pelanggaran atau tidak. Pertama adalah ya pernyataan itu sendiri yang memungkinkan kampanye terselubung istilah saya ya. Dan yang kedua adalah penggunaan fasilitas negara. Iya, dan dia datang atas nama Menteri Perdagangan sebagai Menteri Perdagangan. Tapi kemudian berbicara tentang paslon gitu. Karena ada kata soal kecintaan terhadap Prabowo. Iya. Itu bisa dimaknai sebagai cara kampanye, bisa enggak. Jelas ya. Makanya nah di sini tentu Bawaslu yang mestinya melakukan dan kenyataannya tidak. Dan harusnya jauh harusnya lebih keras nih Bawaslu. Iya, jauh banget ya, jatuh banget ya standar kan kenyataannya kan tidak. Oke. Ya. Nah, di luar itu yang sebetulnya hal teknis lain masih banyak lah. Tapi saya mau yang besar-besar saja karena berhubungan dengan misalnya kebebasan orang berpendapat, ya saya sebutkan tadi menghindari orang merasa terintimidasi ya dengan situasi politik gitu ya. Nah, tentu di luar itu ada istilah-istilah yang menurut saya juga mendegradasi kualitas pemilu yang demokratik itu gitu. Setidaknya saya catat misalnya soal yang penting datang ke TPS. Soal wacana nih ya, diskursus sekitar pemilu.
Apa Bang? Yang penting datang ke TPS, coplos yang Anda suka dan tinggalkan yang tidak Anda suka gitu. Itu bukan pendidikan politik yang baik. Oh iya gitu. sepakat. Karena itu menempatkan kembali pemilih sebagai objek. Sebagai semata-mata orang yang dimobilisasi datang ke TPS untuk milih gitu loh Pak. Iya. Itu kurang lebih sama seperti pemilih tahun di era-era Orde Baru. Iya. Di mana masyarakat jadi objek aja gitu. Udah lah nggak usah ngerti politik lu. Nggak usah lihat ini, nggak usah lihat. Pusing, datang ke TPS, coplos. Nah itu tidak tepat. Itu bukan pendidikan politik yang baik. Itu malah berbahaya sebetulnya. Iya, itu yang kita sebut mengulangi kualitas demokrasi. Iya. Sebab pemilu yang demokratik itu, masyarakatnya harus dilibatkan sejak aturannya dibuat gitu loh Pak. Ada juga kalau soal diskursus begitu kemarin ya, belum lama ini ada seorang konsultan politik yang ngomong misalnya, aduh ya kalau nyoblos pasangan ini angus lah suaranya gitu lah. Percuma lu nyoblos pasangan ini. Iya, itu juga nggak tepat menurut saya ya. Okay. Karena begini loh ya. Masyarakat kita itu harus diingatkan bahwa memilih itu bukanlah urusan sekarang lagi-lagi datang ke TPS pilih yang Anda suka atau tidak suka. Tapi memilih itu bagian dari karakter dirimu, prinsip dirimu gitu. Dan bagian dari ideologimu pada tingkat tertentu, idealisme, prinsipmu dalam hal memandang bangsa dan negara ini. Jadi suara Anda itu bukan sekedar angka-angka. Iya. Itu perlu kita tekankan. KPU-nya sendiri kan mengkampanyekan bahwa suara Anda itu berharga satu suara. Iya, berharganya itu bukan dalam pengertian untuk menambahkan kemenangan seseorang, bukan. Tapi ekspresi kita itu. Tapi suara Anda itu adalah sikap politik Anda. Bebas. Bukan soal bebas. Misalnya apa sikap politik itu? Sikap politik itu Anda nggak suka korupsi, maka Anda pilih calon yang menurut Anda bersih. Anti korupsi gitu. Anti korupsi. Iya. Anda nggak suka dengan dinasti politik, Anda pilih calon yang dinasti politik. Jadi setiap Anda pindah-pindah dan memilih orang lain itu menunjukkan sikap politikmu. Kalau Anda nggak memilih calon yang ada dinasti politiknya, Anda jelas mengatakan saya bukan pendukung dinasti politik. Iya. Nah oleh karena itulah suara pemilih itu jangan dianggap sekedar angka, itu loh, sekedar hitung-hitungan untuk menang apa enggak. Jadi orang datang ke TPS itu pernyataan politik. Ketika saya tidak memilih ini, itu artinya saya nggak suka dinasti politik. Betapapun kemudian karena pilihan itu, misalnya lah ya, dia nggak memenangkan pemilu. Ya, menang pemilu itu adalah pada tingkat tertentu keinginan, kemauan, tapi deklarasi sikap politik itu adalah hal yang paling penting. Itu yang saya sebut sebagai kemenangan para pemilih. Jadi pemilih itu menang kalau mereka datang ke TPS lalu mencoplos yang mereka suka, memilih yang mereka bukan suka tadi, mencoplos yang mereka inginkan gitu ya. Karena berdasarkan prinsip-prinsip politik yang mereka anut, betapapun nanti yang ia pilih itu kalah dalam pemilunya, dia tetap pemenang. Tidak bisa disebut hangus. Tidak bisa disebut hangus. Karena deklarasi ini tidak menyatakan sikap politik itu nggak mengenal hangus. Itu dengan sendirinya dia mau deklarasi, kalaupun saya nggak terpilih atau yang saya dukung nggak terpilih, saya sudah berada di posisi oposisi. Ya, pernyataan sikap saya. Pernyataan sikap begitu. Nah, jadi kalau kita mengajak orang untuk mengalihkan suara karena hitung-hitungan nggak akan menang ini, nggak akan menang itu ya dapat disebut bagian dari mendegradasi kualitas demokrasi kita. Mestinya tidak boleh begitu. Yang diingatkan kepada masyarakat itu adalah suara mereka adalah berharga. Bukan soal berharga, suara mereka itu adalah prinsip dari politik mereka. Oleh karena itu, kalau Anda memilih siapapun berdasarkan prinsip itu, Anda adalah pemenangnya. Betapapun ketika dihitung itu tidak membuat yang Anda jagokan itu menang dalam pemilu ataupun ya. Lalu siapa pecundang di dalam pemilu itu? Nah, ini gitu ya. Pecundang dalam pemilu itu cuma dua. Mereka yang menggunakan hak politik karena politik uang. Ya kira-kira gitu ya. Atau mereka memilih karena berdasarkan perhitungan pragmatis. Dia nggak tahu apa-apa. Mencoblos saja gitu. Mencoblos saja. Mereka adalah pecundang. Itu kalau disebut tadi misalnya ada suara yang sia-sia, ya itulah suara yang sia-sia itu. Yang mereka datang ke TPS karena uang
Atau mereka datang ke TPS ya karena heboh-heboh aja. Lagi heboh ya datang dan sebagainya gitu. Bang Ray ini agak pesimistik melihatnya. Kalau ini maksudnya ngelihat bahwa ini turun, indikator ini turun, menunjukkan ini turun. Ya, kita tidak bisa membantah sih gitu. Tapi sekarang kita ini apa yang bisa kita lakukan sebagai warga nih? Nggak ada yang bisa lakukan 2024 ini. Saya udah ngomong ini sejak 2 tahun yang lalu. Saya ingat bahkan mungkin sebelum 2000. Mungkin 2 tahun, mungkin 3 tahun yang lalu. Saat ini kita tidak dalam posisi meningkatkan kualitas demokrasi. Tapi mempertahankan demokrasi ini tidak lebih buruk. Remeh jangan sampai belum lebih jauh. Jangan lebih jadi. Dengan putusan MK itu, kita sebetulnya lebih turun lagi. Iya, anjloknya. Lebih anjlok lagi. Waktu saya mengatakan ini mungkin 2 atau 3 tahun yang lalu, saya lupa persisnya, saya nggak pernah membayangkan akan ada putusan MK kayak begitu. Gitu. Itu aja udah turun. Saya udah mengatakan jangan lagi berpikir bahwa kita akan dapat meningkatkan kualitas demokrasi. Yang bisa kita lakukan ini adalah mencegah jangan sampai kualitas demokrasi kita ini makin menurun. Kenyataannya makin menurun terus. Puncaknya adalah putusan MK dan pelaksanaan pemilu kita yang sekarang ini. Bawaslu kita nggak tahu lagi fungsinya apa sebenarnya gitu. Misalnya KPU pemilunya aja belum masuk baru tahapan pertama di pemilunya, ketua KPU-nya udah diberi sanksi karena tindakan yang secara moral agak menyinggung etik kita gitu loh. Tapi semuanya berjalan seperti biasa saja. Kayak nggak ada apa-apa. Tidak ada apa-apa. Gitu. Risau, jadi kalau Anda menanyakan tadi, apa yang bisa kita lakukan? Saya nggak mau bicara soal meningkatkan kualitas demokrasi. Jadi saya lebih menekankan kita cegah jangan sampai lebih buruk dari yang sekarang kita alami. Nah itu ya tugas kita sekarang. Itu caranya apa ya? Kalau saya kampanye soal anti dinasti politik. Bukan karena saya nggak suka orang per orang, itu lain cerita. Karena saya nggak suka dinasti politik dan saya bisa kok rekam jejak saya dilihat dari dulu saya tinggal di Banten, saya juga keras bersuara tentang korban dinasti politik juga. Iya. Saya tinggal di Banten, saya keras bersuara tentang dinasti politik di Banten itu, dan saya amat kecewa karena dinasti politik ini bukannya makin menurun tapi malah naik kelas gitu loh ke tingkat calon wakil presiden. Gitu. Ya itu yang saya lakukan sekarang. Nggak peduli kalau dia sekarang karena dia bersama dengan ini dianggap kita kelah kita aja untuk menolak sebetulnya. Enggak. Kalau misalnya dia berpasangan dengan Ganjar lah misalnya atau apa, tetap saya katakan saya menolak. Seperti saya menolak dulu yang bersangkutan di Pilkada Solo maupun di Pilkada Medan. Saya tetap menolak. Itu bisa dilihat kok pernyataan-pernyataan saya yang dengan tegas mengatakan bahwa itu bagian dari dinasti politik. Jadi ini bukan soal 5 tahunan ini. Bukan 5 tahunan. Sejak dari Solo saya sudah saya sampaikan. Oke, terima kasih Bang Ray. Sama-sama. Insight-nya kali ini. Kita ketemu lagi di Open Table selanjutnya. Terima kasih. Terima kasih.